والمؤمن أن الله تغشم بالرحمة المغفر ويريد علينا من بركات أنوار الطاعة والصلاة وخصوصياتهم إلى حضرة النبي وبسر النبي وسر آل النبي وبسر الفاتحة سلم مؤلف هذا الكتاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi istafa ba'da ibadihi bisluki tariqil muqarrabin wa nawwara qalbahu binuril imani wal yaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat fardu maghrib dan jamaah majelis ta'lim Masjid Meninjau Assalam yang dimuliakan Allah. Marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita, memberikan kesempatan kita untuk menimba ilmu pengetahuan agama sebagai modal kita untuk ibadah menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebagai modal kita untuk mengetahui apa-apa yang dilarang oleh Allah sehingga kita bisa meninggalkannya. Minimal kita termotivasi untuk melaksanakan perintah Allah dan takut untuk melaksanakan melanggar larangan Allah. Arti takut kepada Allah itu, arti takut kepada Allah, takut melaksanakan atau melanggar larangan Allah. Itu dua ibadah kita kepada Allah. Ibadah menjalankan perintah-perintah Allah. Yang kedua, ibadah menjauhi larangan Allah. Dari dua ini yang sulit itu menjauhi larangan Allah. Itu yang kita latih dan kita latih. Pian ulun mungkin sembahyang sudah tahunan, ya. Ulun 55 tahun kada pernah meninggalkan sembahyang. Tapi meninggalkan penyarikan belum bisa. Meninggalkan cinta dunia belum bisa. Meninggalkan otak yang rigat-rigat belum bisa. Balum, bukan jangan bepadah kada bisa. Nah, disitulah kita sedikit kita kurangi yang itu sehingga kita bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Ratik Lambu. Ya, duduk silahkan. Silahkan duduk. Nah, itu di sini kita hadir ini kan apa-apa hendak mengetahui yang mana-mana dilarang Allah, yang mana-mana disuruh Allah. Itu benar ya tujuan kita, supaya kawa mengamalkan menuntut ilmu namanya syariat, mengamalkan thariqat hadiahnya hakikat makrifat. Jangan harap hendak dapat makrifat, dapat hakikat beribadah kada mau muha
Nah, jadi itu. Jadi kita bersyukur kepada Allah. Kita syukuri yang sedikit ini. Kita kawa umpat hadir kayak orang juga. Ya Allah, walaupun ulun nang kakak ini hadir. Kadu saya terlalu kita kadu saya terlalu muluk-muluk ya Allah. Ulun kawa hadir kayak ini, alhamdulillah. Kadu juga terlalu muluk-muluk kayak orang ujian kita kada seperti orang-orang dulu yang ujiannya begitu berat. Kita ujiannya ya ringan-ringan aja karena disesuaikan dengan kekuatan batin kita, kekuatan iman kita, dan sesuai dengan level kita ya di sisi Allah. Kalau di sisi manusia, jangan harap kita mau minta kemuliaan kalau kita didongkrak nama kita karena ada istilah settingan, di setting supaya nama kita, rating kita naik, setting itu. Tapi bukan karena ibadah kita, karena kita takut kepada Allah, kemuliaan itu. Kita kalau sudah mulia menjalankan perintah Allah ya, baik kesendirian, waktu kita sendirian ataupun di tengah orang banyak, ibadah terus dia bertakwa kepada Allah, itu pian biar guring, biar pian bersembunyi, tetap akan diangkat Allah Ta'ala derajat kita. Tapi kalau kita mulia karena settingan, ternyata ibadah kita kadada, kita masih melanggar, kok kita masih terkenal, masih dimuliakan orang, dihormati orang, itu namanya fata morgana ya, bukan yang kemuliaan yang sebujurnya. Setelah orang sudah kubas ujar orang Banjar ya, sudah layu kada ada lagi, tinggalkan orang, maka kita akan sedih. Kenapa? Karena kita berpegang kepada kemuliaan kepada orang-orang. Ketika orang kada lagi memuliaan, ciutinya. Tapi ketika orang berpegang kepada Allah, kemuliaan itu, dia tidur, dia di pasar, dia dimanapun berada, di WC pun tetap dia mulia. Di WC itu wadah kada beribadah situ, beribadah aja ya kan, ibadah behera, minta maaf, behera bakami menurut aturan agama beribadah juga ya kan. Tapi kan di WC ajanya tetap mulia, di mana aja mulia, di tempat manapun mulia. Karena orang sudah bertakwa. Apa ujar Allah Ta'ala berjanji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu sudah, itu janji Allah Ta'ala, itu di Quran. Makanya itu sepengetahuan ulun itu disebut ayat 1000 dinar. 1000 dinar itu berapa kilo emas itu 1000 dinar itu? 1000 dinar 4. Kalau 1 dinar itu 8 gram, berapa kilo, itulah 1000 dinar. Ayat 1000 dinar. Artinya siapa saja yang bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala akan berikan jalan keluar dari segala kesulitan hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki yang kada disangka-sangka. Itu ayat nyata, itu Quran. Cuma kita ya seakan-akan teguring, hanya terbangun ada pang ayat itu. Selama ini kita dengar aja, cuma kita kada mengamalkan. Nah, untuk melaksanakan ayat tadi, bertakwa tadi, sangunya di mana? Ujar orang ini, pembekalannya di mana? Ilmunya di mana? Iya, belajar ilmu agama. Belajar, hadir terus kita di majelis taklim pada kesempatan majelis. Nah, ini ibadah ini yang kita syukuri. Bersyukur kita kepada Allah ya. Ikam kayak apa caranya nih? Nah, ayo. Ya. Cari Mama Anom supaya kau menjaga ikam ya lah. Ya saya duduk. Astagfirullahalazim. Ke situ pulang. Nah, itu kita bertakwa kepada Allah Ta'ala ini. Mudah-mudahan di Pander nyaman boy. Coba pian maju sini. Nyaman tuh Pander. Bujur lancar Pander. Kalau madeh orang tuh lancar amalnya maka. Bujur, coba bujur tuh. Kalau pian bisa aja sedikit Pander lancar, tapi kada sesuai dengan ibadah kita. Memang selalu ilmu itu lebih banyak daripada amal. Tapi yang lebih banyak lagi kalau Pander ngomong. Nah, makanya kita selalu minta kepada Allah, pian yang datang mudah ada manfaatnya, ulun yang membaca juga mudah sama-sama kita dapat manfaat. Yang menasehati Al-Imam Nawawi bin Umar Al-Bantani, ulama yang menasehati, ulun membaca, pian mendengar, sama-sama antara pembaca dan pendengar sama-sama belajar. Nah, itu.
Jadi kalau ada istilah al-alim, al-allamah, kadang-kadang disandarkan al-allamah itu, makanya jangan juga sembarangan kepada yang mulia al-alim, al-allamah, al-arif billah. Al-allamah itu orang yang banyak mengarang kitab. Orang yang banyak mengarang kitab, yang alim, paham, banyak mengarang kitab. Kita jangankan sebiji aja kada. Kalau mengarang banyak mengarang rancakan, mengarang. Cuma kada dianuakan. Cuma kada kayak ulama yang itu kan begitu terbit. Nah, banyak. Imam Ghazali itu bisa al-allamah, Imam Nawawi al-allamah, Abah Guru Sekumpul Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjar itu bisa al-allamah, Syekh Kashful Anwar al-allamah. Nah, itu. Kalau kita umpat ikut mereka saja. Kemudian salawat dan salam kita selalu sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membaca salawat sekali, Allah taala balas 10 kali. 10 kali 100 dibalas Allah, 100 1000. Siapa yang baca 1000 haram jasadnya dimakan api neraka. 10 kali, 1 kali kita baca salawat 10 kali Allah taala. Berupa apa? Berupa rahmat. Kalau ke Nabi, Allah Ta'ala bersalawat Nabi mengangkat derajatnya. Kalau ke kita yang membaca salawat kepada Nabi, Allah Ta'ala balas 10 kali. Berupa apa? Rahmat, ampunan. Itulah ajaibnya salawat. Sekali kita membaca salawat 10 kali diampuni Allah. Sekali kita membaca istighfar, sekali juga diampuni Allah. Berarti hebat salawat dari istighfar. Tidak, jangan dibentur-benturkan. Salawat dan istighfar bergandeng-gandengan, saling mengisi. Ya. Ketika orang sedang bergelimang dengan dosa, banyak mana dosa, baru habis melakukan zina, habis membunuh orang, habis berdusta, maka afdolinya banyak membaca istighfar secara langsung, astagfirullah, astagfirullah. Tapi ketika kembali normal, tapi salawat kada ditinggalkan. Ketika orang kembali normal, selawat diperbanyak, tapi istighfar kada ditinggalkan. Itu melihat situasi dan kondisi. Ketika orang berbicara masalah selawat, berbagai macam fadilah selawat yang kita baca kepada Nabi. Oh, kalau itu Al-Quran kalah. Oh, kada kau dikalahkan Al-Quran. Ya, kada kau dikalahkan. Membaca salawat kepada Nabi itu berarti mengamalkan Al-Quran, langsung mengamalkan Al-Quran. Kalau orang baca salawat kepada Nabi, dan itu hanya ada pada umat Nabi Muhammad, diberikan keberkahan yang luar biasa. Itu hadiah terbesar umat Islam yang diberikan Allah kepada kita, yaitu adanya Nabi kita. Dan kita, mulut kita membaca salawat kepada Nabi sudah dapat barakah, sudah dapat lapang ketentraman. Kenapa kita selalu gelisah? Memang kurang juga membaca salawatnya. Nah, kalau banyak baca salawat, aman kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadal masjid madumtu fihi lillahi ta'ala. Aku berniat iktikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain. Wal maqalatu saniyata wal 20, maqalah yang ke 22. Silakan. Sudah goreng aja. Rame juga. Qila auhallahu ta'ala ila Uzairin an-nabi, berfirman Allah Ta'ala kepada Uzair an-nabi alaihissalam, Nabi Uzair azza wa jalla. Faqala, lalu Allah Ta'ala Faqala azza wa jalla, Allah Ta'ala berfirman, ya Uzairu, idza aznabta dzamban saghiran fala tanzur ila sigharihi. Hai Uzair, apabila engkau
melakukan satu dosa, ya, apabila engkau berbuat satu dosa kecil, ya, dzamban saghiran, fala tanzur ila sigharihi, janganlah kamu melihat kecilnya dosa itu. Dosa kecil itu melihat bebinian itu dosa kecil, ya. Melihat bebinian itu dosa-dosa kecil. Jangan dilihat dosa kecilnya. Itu Allah Ta'ala berpesan kepada Nabi Uzair. Ini satu pendapat menyatakan Uzair itu adalah nabi. Sama juga Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim itu kan ada memadahkan wali, ada memadahkan nabi. Nah, ini Uzair. Uzair ini umat Nabi Musa yang hafal seikung aja yang hafal tuh, ya, Taurat nih. Uzair sidin aja yang hafal satu. Kalau Quran umat Nabi Muhammad hafal jutaan umat Nabi Muhammad Al-Quran itu bisa menghafal, karena memang di jaringan otak manusia itu menyesuaikan dengan apa ayat-ayat Quran itu memang mudah dihafal. Mudah dihafal. Memang sudah diatur oleh Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala sudah menjamin kalau orang nak menghafal Quran tuh nyaman, maka banyak yang hafal Quran umat Islam. Nah, Uzair ini satu-satunya umat dengan nabinya seikung hafal, berdua aja hafal Taurat juga lah, berdua aja yang hafal. Tapi kalau Quran, wah, banyak yang hafal Quran. Nah, Nabi Uzair ini dipesani Allah Ta'ala, kalau kau berbuat satu dosa kecil, jangan engkau melihat kecilnya dosa itu, ya. Wanzur ila man aznabta lahu. Jadi yang kita lihat itu adalah kepada siapa kita berbuat dosa? Kepada Allah. Artinya kecilkah, ganalkah? Amun kita berbuat dosa kepada Allah. Jadi jangan dilihat dosa itu kecil atau ganalnya. Jadi pada dasarnya dosa itu kadada kecil, kadada ganal pada dasarnya, ya. Ketika ditelusuri lalu diklasifikasikanlah dosa itu. Ada yang dosa kecil, ada yang dosa besar, ada lagi yang di atas dosa itu maksiat terbesar, apa? Qat'ul Islam, murtad, kafir, keluar daripada agama Islam, itu dosa terbesar. Itu kada kawa 1000 kali orang berzina dengan 1 kali orang murtad, masih orang berzina tadinya bertobat langsung diterima. Ya, kalau murtad, orang Islam murtad tetap wajib inya sembahyang tuh. Orang Islam yang murtad itu konsep fikih, kalau tuh tetap inya wajib sembahyang, tapi syarat sah sembahyangnya kada terpenuhi, harus Islam inya murtad. Itulah ngerinya orang murtad itu adalah maksiat yang terbesar, murtad. Coba buka di Fathul Mu'in, ada kitab kecil Fathul Mu'in, definisi tentang murtad. Murtad itu otomatis kan bakafir, orang qat'ul Islam, memotong keislamannya, berpisah dengan Islam sehingga dia jadi kafir. Nah, itu maksiat terbesar. Itu kan pemilahan. Nah, kemudian setelah kita berdosa tadi, jangan dilihat dosa itu kecil atau besar. Kita berbuat dosa kecil, jangan melihat dosanya halus saja, gampang aja. Lihat kepada siapa engkau berdosa. Sangga kita beradab dengan Allah Ta'ala. Oh, ini aku biar nangka ini, biar aku nonton film BF. Itu kan dosa-dosa kecil tuh melihat deh. Tapi awan Tuhan aku berdosa ini, ya, kadosa yang ngeles itu kadosa, terus terang aja di hadapan Allah, jangan di hadapan manusia. Dosa di hadapan Allah. Alasan supaya meningkatkan libido seks macam-macam kodenya, supaya bohong, kerampot, dosa, ngaku aja sudah.
nafsu seorang aja kadusa ngeles. Kadusa ngeles macam-macam. Wah, melihati perempuan itu, melihati keindahan ciptaan Allah. Alangkah indahnya ciptaan Allah wanita, karena ada 3 macam yang orang itu tidak bosan, tidak bakalan bosan. Pertama, melihat wanita cantik. Yang kedua, bujur tuh kada muyak kalau siapa sini muyak melihat bibinyan cantik. Yang kedua, melihat hijaunya dedaunan. Yang ketiga, melihat ombak laut, ya, indah. Itu kada pernah bosan mata kita, kada pernah muyak. Ketika melihat laut mungkin bisa, karena kada ada syariat yang menghalangi untuk melihat, untuk memikirkan ciptaan Allah. Melihat dedaunan kada dilarang, tapi ketika melihat bebinian ada larangan. Qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfazuna furujahum. Katakan ya Muhammad kepada orang-orang beriman agar menutup pandangannya, dan disuruh memelihara kemaluannya. Kemaluan bukan kemaluan harga diri, kemaluan ya memang kelaminnya, bahasa itu kayak itu aja. Kalau bahasa kasarnya. Nah, itu dijaga. Jadi dihubungkan dengan kemaluan tadi, karena dari mata inilah yang mengakibatkan orang bisa berbuat perbuatan zina, dosa kecil tadi. Nah, lalu jangan dianggap kecil itu bisa beganal kena. Nah, lalu kepada siapa engkau berbuat maksiat, itu yang dijaga. Wa idza asabaka khairun yasirun fala tanzur ila sigharihi wanzur ila marrazaqaka. Apabila engkau ya mendapatkan sedikit kebaikan, janganlah engkau melihat kecilnya kebaikan itu, namun lihat kepada siapa engkau menanugerahkannya, ya, siapa yang memberi rezeki tadi. Dilihat siapa yang memberi rezeki tadi. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, ya, apabila engkau melakukan kebaikan yang sedikit, maka jangan lihat kepada kecilnya kebaikan tadi. Lihatlah kepada siapa yang menganugerahkan, siapa yang memberi anugerah tadi, siapa yang menggiring, yang memberi kita bisa berbuat baik tuh, walaupun kecil aja perbuatan baik kita. Dilihat, oh ini alhamdulillah Allah Ta'ala yang memberi taufik. Alhamdulillah aku sembahyang pas-pasan aja, yang wajib-wajibnya aja ya Allah. Alhamdulillah ulun kawa beribadah. Alhamdulillah orang pada-padanya menyumbang, ada yang 1 juta, ada yang 10 juta, ada yang 20 juta membangun masjid misalnya. Aku kawa 10.000 aja. Jangan dilihat kecilnya itu. Ikam kawa menyumbang 10.000 itu, nah dilihat siapa yang menggerakkan hati ikam. Kawasa itu sedikit, jangan dilihat sedikitnya, dilihat kepada siapa yang memberi anugerah ikam sehingga ikam bisa berbuat baik sekalipun kecil. Nah, kemudian wa idza asabaka baliyatun fala tashkuni ila khalqi kama la ashkuka ila malaikati idza sa'idat ilayya masawika. Ujar Allah kepada Nabi Uzair tadi, jika kita ditimpa satu ujian, satu musibah, satu bencana, jangan engkau mengadukanku kepada makhlukku. Jangan mengadukan aku kepada makhlukku. Itu kan musibah dari Allah Ta'ala ya kalau tuh. Jangan mengadukan aku kepada makhlukku. Ya. Oh, ini musibah dari Allah Ta'ala. Lalu dengan makhluk ba'adulah, mengadukannya kepada Allah juga, kayak itu maksudnya. Dan Allah Ta'ala
itu sebagai penghibur kita. Ayatnya ada kalau itu yang menghibur kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak bakalan memikulkan suatu ujian yang kita kada kawa memikulnya. Jadi kalau kita ada tertimpa ujian musibah itu kita memang kawa memikulnya, tapi jangan minta. Bahkan kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikam jangan ketika ku uji, jangan mengadukan kepada makhluk, madukan lawan aku. Sebagaimana ujar Allah Ta'ala, ketika ikam melakukan dosa lah, ketika ikam melakukan dosa, aku kada pernah buktinya selama aku hidup di dunia ini penuh dengan kegelisahan. Karena tanda orang banyak dosa itu selalu gelisah. Itu tanda tuh. Ujar guru Padang disusur ujung tapih. Artinya diteliti. Berarti kita sibuk meneliti kekurangan-kekurangan kita, keaiban-keaiban kita, kekurangan kita. Kita cari, oh banyak banget dosaku nih, mau aku matiin masuk neraka. Jadi lubang neraka itu menganga besar. Maka kan neraka itu kan 7. Nah kayak ini tingkatannya 7 benganga. Jadi sudah benganga nerakanya, kita tertutup sudah dari nganga itu. Lalu kita buka dengan berbagai macam perbuatan dosa. Lupa termasuk juga itu bikin kita menurut konsep tasawuf. Lalu bagian yang lahirnya aja, dosa itu jangan dianggap yang lahir aja. Ketika inya kada berzina, kada menipu, itu apakah itu sudah meninggalkan dosa bujur? Tapi ada lagi dosa batin yang dijaga. Itu yang dampaknya bahaya juga. Takabur, iri dengki, kada ridho terhadap pemberian Allah Ta'ala, kada ridho terhadap ujian Allah Ta'ala, itu dosa-dosa batin. Sombong, ala-alaina mitongang, inya aja bujur, orang lain salah terus. Sehingga muntungnya, makanya kita jaga muntung untuk mengungkap, membuka-buka aib orang lain. Kalau membuka aib kita sendiri itu paling bagus. Di mana kita membuka aib kita sendiri? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, dosa ulun ini itu kan membuka aib. Lalu kita terbuka hati untuk minta ampun kepada Allah. Nah, ya sedikit. Jadi dosa kita, dengan dosa kita beganal kalau neraka tadi. Lalu kita tutupi tadi lubang neraka tuh. Karena kita parak sudah mati. Yang umur 55 kayak ulun parak benar mati lagi. Jatahnya 8 tahun lagi menurut rata-rata hitungan. Itu rata-rata loh. Dan ulun seangkatan ulun banyak mati sudah. Kalau ulun kan memang terlambat matinya karena tukang mandi mayat. Itu aja untungnya tukang mandi mayat. Jadi kalau pihak hendak lambat mati, mandi mayat. Jadi kita ini kan parak mati berataan sudah. Nah, lubang lubang neraka sudah siap menganga. Lalu kita kita tutup lubang neraka tadi. Kayak apa cara menutup? Kita tutup dulu secara total dulu, tutup habis. Jangan ada selubang jarum pun jangan terbuka. Nanti apa caranya kita tutup? Bertobat terhadap dosa-dosa kita bahari. Apa caranya bertobat? Minta ampun kepada Allah. Nah, menangis, bujur-bujur menangis kepada Allah. Ya Allah, dosa ulun diingat. Bersembunyian aja tuh kita. Bini kada tahu, orang kada tahu, nah menangis. Selesai semua diampuni. Dosa zina 2000 kali, narkoba, belum lagi mentato-tato itu sudah kita jangan mengurus itu. Itu urusannya dengan Allah Ta'ala, diampuni Allah Ta'ala semua. Kenapa memikirkan? Itu pokoknya kita sangka baik kalau ada orang sudah bertobat. Ada preman sembahyang subuh kupiah, kita hormat launinya. Sudah, berarti bertobat, minum minuman keras, semua dosa-dosa yang dengan Allah Ta'ala habis sebentar tutup rapat. Kalau tuh jangan lagi dibuka. Lalu untuk kan dia maafkan Allah Ta'ala,
matinya selamat, tapi kalau masih hidup dikompensasi berapa tahun. Ikam 25 tahun berbuat dosa imbah diampuni, jangan sembahyangnya biasa-biasa aja. Jangan ikam banyak duit, banyak bersedekah, menutupi yang Allah Ta'ala baikan benar lawan aku. Ya Allah, ulun kada kau membalas kebaikan pian ya Allah. Ulun sudah sembahyang ini, ulun sudah yang sunnah-sunnah hai ulun tambahi lagi. Nah ulun dulu agak pelit-pelit sedikit. Nah ulun kada lagi pelit, ulun sudah untuk menutupi supaya lebih memperindah. Banyak perbuatan baik, bahagia tuh hidup. Nangka itu jangan bertobat langsung naik pangkatnya, naik napa itu merasa makrifat tinggi. Dilihat-lihat dulu diri ikam 25 tahun berbuat dosa, hanyar sebulan langsung hendak naik makrifat itu. Mana kawa? Maka sudah ada konsepnya. Menuntut ilmu ba'amal, menuntut ilmu ba'amal, menuntut ilmu ba'amal, hanyar diberi hadiah. Menuntut ilmu ba'amal, menuntut ilmu ba'amal, hanyar diberi hadiah. Hanyar sebulan langsung derajat, langsung guru-guru ulama-ulama besar sudah dilihat dulu kita beradab-adab. Ulama dulu juga melajari kita, jangankan engkau itu sembahyang malam aja tuh ulama ada yang melajarkan. Ikam kadosa 4 campur, bangun tengah malam jam 2, jam 1, jam 2 sampai jam 4 itu bubuan wali bangun. Amun bubuan kita nih cukup jam 4 bangun sudah 4 campur di situ juga. Itu adabnya, walaupun kada dilarang pang bangun saya itu di situ aja beradab, apalagi kamu nak bergaul nak akan tuh kada beradab kita nih orang banyak dosa kayak itu aja banyak, sehingga itu juga apa ujar orang itu sifat kita hendak naik tinggi itu sebab di dunia ini, maka kada kawa beribadat, maka dia mencari pangkat hanya di sisi manusia ngarannya itu. Sementara kita bertobat ini hendak mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kita banyak berbuat baik, menutupi lubang-lubang neraka yang siap menaguk kita. Bagi pendosa banyak minta ampun. Yang ke depan kita minta tolong kepada Allah. Ya Allah, jangan lagi ulun memperbuat dosa. Tolonglah ulun hanya untuk beribadah menghadap Engkau. Nah, nangka itu peguruan ulun memadahi itu. Guru Jamal kita ini kadada bisi apa-apa, malah ibaratnya itu neraka bebukaan bengangaan hendak menaguk kita. Bujur guru bujur siden tuh pikir neraka terbuka bagi kita, maka kita banyak berbuat baik aja untuk menutupi neraka itu. Apa aja yang bisa kita perbuat? Yang miskinnya apa? Orang miskin sabar. Orang sugih apa amalannya? Memberi duit, jangan pelit. Beribadah mau yang malam tapi pelit setengah mati, itu amalan ente. Duit yang ada di barangkas itu setomat lagi mati 10 tahun mati, duitnya kawa dipakai 100 tahun. Nah, diberiakan yang pelit bagi-bagi. Nah, ya kalau bagi ya, terutama ulun pang dibari dulu ya kalau itu. Nah, kalau duit 200 M itu kesan apa? Bari masjid dibari, jamaah nih sekali-sekali ya dibari 5 juta. Ulun kan tukang baca, pian nyaman menang ulun tuh si tukang baca, jangan 5 juta, 50 juta. Kalau 50 juta kan kawa dipakai bebini, itu aja pang. Astagfirullahaladzim. Nah, itu bubuhannya. Orang pelit aja. Orang sugih amalannya, orang sugih itu berinfak, bersedekah. Bersedekah itu ikhlas karena Allah Ta'ala. Kalau sodako itu hantu dari Jepang tuh kah? Sodako ya, kalau sodako itu lain. Itu aja. Mudah-mudahan kita semua jadi orang baik ya, berupaya ilmu agama sekali lagi
Selalu saya mengulang-ulang apa yang disampaikan Abah Guru itu tentang hadis. Ulun kada tahu juga hadisnya, pokoknya Abah Guru pernah bepandir ujar Nabi, ujar sidin dari Nabi. Ujar Nabi, umatku yang paling selamat di akhir zaman adalah mereka yang sederhana otaknya dalam beragama. Sederhana aja kita. Bagaimana cara menyederhanakan otak kita ini dalam beragama? Ikuti para ulama yang sudah nyata-nyata selamat. Itu kita ikuti. Kalau dosa yang macam-macam itu, ikuti aja para ulama. Nah, Imam Nawawi banyak hasil karya mereka, dan itu pun diuji boleh. Pendapat-pendapat beliau itu diujikan, dilihat, terbukti. Nah, jadi ikut apa kata ulama kita. Nah, ulama kita itu banyak kitab-kitabnya. Nah, ulun yang pas-pasan ini membacakan, pian mendengarkan. Kalau salah ada kitabnya untuk mengontrol yang si pembaca ini. Kadang-kadang ada juga guru-guru, minta maaf, ada juga ulun kada manukan guru, ada juga orang-orang yang mengajar ilmu agama itu kitabnya beandakan bujur kitabnya, tapi penjelasannya berdusta. Karena memangnya kada di situ ahlinya, kada paham, pasti inya kada ahlinya, inya memang kada pernah menjalani itu. Kau pondok aja kada pernah, belajar agama kada pernah, hanya baca-bacaan aja, lalu menganuakan, lalu timbullah ajaran-ajaran sempalan, Islam abangan, ajaran-ajaran sesat yang macam-macam, sehingga sidin seorang bingung yang mendengarkan apa yang bisa diamalkan kadada. Jadi yang sederhana aja, sembahyang 5 waktu. Ya kalau tuh amun ada sifat pembualan dikurangi, sifat penyarikan itu yang paling penting. Yang umur 50 tahun saat ampihi sudah penyarikan itu, terutama penyarikan dengan bini, marah dengan anak. Kalau sudah bisa terkendali, kada sarik-sarik lagi dengan bini, dengan anak aman-aman aja, anak merasa genah, merasa asik kalau kehadiran abahnya, bini juga senang lawan kita. Nah, itu berarti sudah tanda itu nyaman tuh nya, sembahyang nyaman, ibadah nyaman. Kenapa? Muntungnya orang nyaman semuaan lawan sini. Nah, itu kadang-kadang didapatkan situ sini tentu melalui perjalanan yang panjang. Nah, ini melalui perjalanan yang panjang, menuntut ilmu, mengamalkan. Makanya kekanakan di pondok, mungkin ikam sekarang biasa-biasa aja, kena di masa depan tuha hanyar tuh menyesal amun ikam ampih. Dan orang-orang tuha anaknya yang di pondok jangan diampihi, ya. Ada yang diampihinya alasan duit, anaknya 10 seikung barang yang ada di pondok, sudah seikung satu atunya itu diampihinya lagi di pondok, alasan abah kada berduit, padahal cukup aja duitnya mau ongkos kalau ada di pondok. Nah, kada ada anak satu pun di pondok, nah diajar ya guys, kenal dengan Allah Ta'ala, kenal dengan Rasulnya, bagus tuh. Ini aja yang dapat ulun sampaikan, minta ampun atas segala kekurangan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.